Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan membahas tema tentang pendidikan karakter menurut perspektif Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam konteks membangun daya saing bangsa, tentunya diperlukan nilai-nilai karakter. Urgensi karakter tidak hanya menjadi tuntutan suatu lembaga pendidikan, tetapi juga tuntutan bangsa dan negara. Selain itu, karakter personal juga mutlak diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Tanpa adanya karakter personal, maka seluruh sektor kehidupan tersebut akan lumpuh. Dalam konteks keindonesiaan, permasalahan bangsa ini bukan terletak pada minimnya pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi, tetapi pada hilangnya karakter diri dari para pemimpin-pemimpin, sehingga mereka tidak mempunyai karakter. Konsekuensinya, Indonesia selalu tertinggal dalam berbagai indeks dunia, di antaranya indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, indeks kesejahteraan dan kesehatan, dan banyak indeks lainnya. Satu-satunya indeks yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia adalah indeks korupsi. Padahal negeri ini memiliki banyak orang pintar, banyak guru besar, dan banyak orang-orang yang sangat mengerti akan ilmu dan agama. Aset yang paling berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah karakter. Untuk menjadi orang yang mempunyai karakter, tidak cukup hanya mempunyai nilai religiusitas, tetapi perlu ada dimensi lain, yaitu nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sebagaimana yang kita ketahui, generasi muda Indonesia merupakan generasi penerus dan pewaris bangsa ini. Harapan besar diletakkan kepada bahu pemuda untuk melanjutkan atau memecahkan segala permasalahan atau problem yang dimiliki oleh bangsa ini. Namun, apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana baru-baru ini terjadinya demonstrasi ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah. Para demonstrasi melakukan tindakan anarkis, yang mana para demonstrasi berasal dari para mahasiswa yang terdidik. Namun, demo kekerasan yang mereka lakukan membuat kerugian material yang sangat banyak bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan sebagian para pendemo tidak mengerti apa yang sedang mereka perjuangkan atau apa yang sedang mereka tuntut di kala demo tersebut. Belum lagi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pelakunya mayoritas adalah elit-elit yang berasal dari universitas-universitas ternama, baik dari dalam dan luar negeri. Begitu juga kasus-kasus gembong narkoba, yang mana para gembong narkobanya di-backing oleh aparat yang notabene seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan sampah-sampah masyarakat. Kasus lain dari kalangan generasi muda Indonesia adalah seringnya terjadi kekerasan, tawuran antar sekolah, tawuran antar pemuda kampung dengan kampung sebelah, kasus geng motor, yang mana anggotanya berasal dari usia-usia pelajar. Maraknya video mesum yang dilakukan oleh kalangan pelajar SMA, mahasiswa, juga menambah deretan betapa amoralnya generasi bangsa ini. Itulah sebagian potret buram karakter generasi muda yang mempunyai pendidikan tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui juga,
bahwa pendidikan karakter sudah diajari dari jenjang level terendah hingga level tertinggi dan terintegrasi dalam kurikulum pelajaran sekolah. Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dan yang tak terpisahkan dalam mewujudkan suatu peradaban bangsa dan negara. Pendidikan karakter merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan tak akan pernah berakhir selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis. Kita tentunya tidak ingin bangsa ini menuju jurang kehancuran tanpa adanya usaha-usaha untuk memperbaikinya. Dari problematika tulisan di atas muncullah pertanyaan dalam benak pembicara, ada apa dengan karakter bangsa ini? Ada apa dengan kurikulum sekolah yang sudah terintegrasi dengan pendidikan karakter? Sudah terwujud atau hanya sekedar omongan di lisan saja? Berdasarkan uraian di atas juga kita sudah memahami bahwa pendidikan karakter dibuat tanpa ada landasan. Pendidikan karakter mempunyai landasan normatif dan juga landasan filosofis. Landasan filosofisnya adalah bahwa karakter merupakan pengetahuan yang memikirkan hakikat kehidupan manusia dalam bertingkah laku, sehingga itulah yang menjadi landasan filosofis dari pendidikan karakter. Secara filosofis, pendidikan karakter merupakan kajian ilmu yang paling rasional dan aktual karena membahas tentang tingkah laku manusia yang tidak lekang oleh perubahan zaman. Selain itu, pendidikan karakter memiliki landasan normatif. Menurut Hamdani Hamid dan Bani Ahmad, diantaranya adalah berasal dari ajaran agama Islam, adat kebiasaan atau norma budaya, norma hukum yang berlaku dan telah diundang-undangkan, pandangan-pandangan filsafat yang mau jadi pandangan hidup dari asas perjuangan suatu masyarakat dan suatu bangsa. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan karakter memiliki landasan filosofis dan normatif sebagai pijakan dalam operasionalnya. Hal ini mengingat bahwa karakter merupakan pengetahuan yang memikirkan hakikat kehidupan manusia dalam bertingkah laku, sehingga diperlukan landasan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berasosiasi. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arah dan sebagai pedoman internalisasi karakter. Dengan fungsi dan tujuan tersebut, diikhtiarkan terwujud insan kamil yang mempunyai posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, pendidikan karakter merupakan jalan dalam mewujudkan masyarakat beriman dan bertakwa yang senantiasa berjalan di atas kebenaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebaikan, musyawarah, serta nilai-nilai humanisme yang mulia. Lalu bagaimana peran agama Islam dalam menyikapi fenomena ini? Sebagaimana yang kita pahami, seorang anak itu merupakan amanah yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang tua. Setiap orang tua yang dikaruniai anak berarti ia mendapatkan amanah untuk mempertahankan benih-benih keimanan yang telah ada dalam dirinya dan mengembangkan supaya kelak tumbuh subur di saat ia dewasa. Rasulullah telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu terlahir berdasarkan fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya menjadi Yahudi, Nasrani atau seorang Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menyeratkan peran orang tua dalam membina keimanan seorang anak. Penjagaan fitrah ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Perlu kita sadari bahwa tujuan pendidikan karakter dalam Islam bukan hanya transfer ilmu dari seorang guru kepada murid, dari orang tua kepada anak. Tapi pendidikan ini hakikatnya adalah transfer nilai, transfer kepribadian, yang mana tujuannya adalah membentuk pribadi yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sejak abad 14 abad yang lalu atau sejak pertama Al-Quran diturunkan, Islam telah memberikan konsep-konsep tentang pendidikan karakter. Ada banyak ayat yang menjelaskan dan berhubungan dengan pendidikan karakter. Salah satu ayat yang menerangkan tentang pendidikan karakter adalah Quran surat Luqman ayat 12 sampai 24. Ayat ini mewakili pembahasan tentang keterkaitan dengan konsep dari pendidikan karakter. Di dalam ayat ini dikatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kejaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Aspek personal Luqman jika dilihat dalam perspektif pendidikan, yaitu bahwa kualitas manusia tidak dipandang dari sudut keturunan atau ras. Figur Luqman sebagai seorang guru atau pendidik memiliki kelebihan dalam kualitas kepribadiannya, bukan kelebihan dalam bentuk kepemilikan berupa materi atau keturunan. Kelebihan dalam konteks ayat ini yaitu hikmah. Luqman dipandang sebagai figur pendidik yang memiliki sikap dan perilaku yang menggambarkan hikmah. Dalam tafsir At-Tabari, hikmah diartikan sebagai pemahaman dalam agama, kekuatan dalam berpikir, ketepatan dalam berbicara, dan pemahaman dalam Islam, meskipun ia bukan seorang nabi dan tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Implikasi makna hikmah bagi figur pendidik adalah bahwa seorang pendidik selain senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan akademiknya, ia pun berupaya menselaraskan dengan amal perbuatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi bab Al-Iqtiba fi Ilmi wal Hikmah, ketika menjelaskan seseorang diperbolehkan hasad atau dengki. Diperbolehkan hasad atau dengki kepada seseorang yang Allah berikan hikmah, lalu ia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Kemudian pada surat Luqman ayat 12 terdapat pula kata syukur. Konsep syukur dalam ayat ini menyiratkan pemahaman pendidik terhadap dirinya sendiri. Konsep syukur dalam ini menjadikan pemahaman pendidik terhadap dirinya sendiri yang menjadi bagian dari nilai pendidikan, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pendidik. Adapun makna syukur yang berarti meningkatkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah, baik fisik, mental maupun spiritual,
Adapun bentuknya yaitu pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, kedua dengan merasakan dan menikmati dengan segenap jiwa dan raga, ketiga menjadikannya sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas hidup, ibadah, amal baik, dan prestasi. Dalam ayat 13 Allah mengabarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu Luqman bin Anqa bin Sadun dan nama anaknya Saron, agar anaknya tersebut hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ungkapan la tusyrik billah dalam ayat ini memberi makna bahwa ketauhidan merupakan materi pendidikan yang terpenting yang harus ditanamkan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya. Karena hal tersebut merupakan sumber petunjuk ilahi yang akan melahirkan rasa aman. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Penyampaian materi pendidikan dalam ayat ini diawali dengan penggunaan kata ya bunayya, wahai anakku, merupakan kata tasgir dalam arti belas kasih dan rasa cinta, bukan bentuk diskriminatif atau penghinaan atau pengecilan, yang mana artinya bahwa pendidikan harus berlandaskan akidah dan komunikasi efektif antara pendidik dengan anak didik, yang didorong oleh rasa kasih sayang serta direalisasikan dalam pemberian bimbingan dan arahan agar anak didiknya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu di antara tugas pendidik ialah menyayangi anak didiknya sebagaimana seorang ayah menyayangi anaknya. Bahkan lebih dan selalu menasihati serta mencegah anak didiknya agar terhindar dari akhlak tercelah. Dari segi anak didik, ungkapan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim mengandung arti bahwa sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh anak atau anak didik tidak hanya sebatas larangan, tapi juga diberi argumentasi yang jelas mengapa perbuatan itu dilarang. Anak didik diajak berdialog dengan menggunakan potensi pikirnya agar potensi pikir itu dapat berkembang dengan baik. Komunikasi efektif antara Luqman dan anaknya mengisyaratkan bahwa hendaknyalah seorang pendidik menempatkan anak didiknya sebagai objek yang memiliki potensi fikir. Dari segi lain, ungkapan janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, menimbulkan rasa kehati-hatian diri pada anak didik dalam melakukan suatu kewajiban kepada Allah, serta usaha untuk menghindar dari persoalan yang dilarang. Sehingga dengan demikian, materi pendidikan lebih mudah diterima oleh anak didik. Adapun makna yang dapat diungkap dalam ayat 14 adalah bahwa pendidikan Luqman tidak terbatas pada pendidikan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dalam keluarga. Karena ayat yang berisi pesan berbuat baik kepada orang tua diletakkan di tengah-tengah konteks pembicaraan peristiwa Luqman. Dengan demikian, wasiat Luqman kepada anaknya menjadi dasar bagi pendidikan pada umumnya, baik dalam keluarga maupun yang lainnya. Yaitu antara lain upaya mendidik anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dalam ayat 14 ini dapat diungkap pula bahwa tujuan manusia yang terangkum dalam kalimat ilayyal masyir, yaitu kembali kepada kebenaran hakiki, di mana sumber kebenaran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai karakter yang termaktub dalam Quran surat Luqman ayat 12-14 tadi, yang pertama dari seorang Luqman, pendidik hendaknya mempunyai karakter hikmah, yaitu pengetahuan dan berilmu. Artinya, selain mempunyai pengetahuan, pendidik juga dituntut untuk mengamalkan pengetahuannya. Yang kedua, pendidikan karakter yang terdapat dalam surat Luqman di atas adalah anjuran untuk menjadikan individu-individu atau pribadi-pribadi yang selalu bersyukur.
Syukur dalam artian tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, melainkan menikmati segala karunia yang telah diberikan, sehingga itu jadi pemicu untuk meningkatkan prestasi. Ketiga, nilai karakter yang pada ayat ini menjadikan tauhid dan akidah sebagai pondasi awal bagi anak-anak. Sehingga anak-anak memahami bahwa hanya Allah lah yang patut disembah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Luqman memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya. Padahal dalam bahasa Arab bisa dikatakan wahai ya ibni, namun ya bunayya adalah bahasa yang sangat halus dan digunakan oleh orang tua kepada anaknya. Nilai karakter yang ada pada ayat ini adalah hendaknya bagi pendidik untuk selalu bertutur halus kepada anak didiknya. Adapun yang kelima, pada ayat di atas juga diperintahkan untuk merenungi penderitaan seorang ibu yang mengandung anaknya dalam keadaan wahnan ala wahnin. Nilai karakter pada ayat ini adalah nilai bakti seorang anak kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu. Yang keenam, ayat ini menutup dengan perkataan ilaihil masyir. Semua akan kembali kepada Allah. Nilai karakter darinya adalah siapapun kita sebagai manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melahirkan nilai-nilai ketakwaan, karena hanya takwalah yang akan menjadikan manusia berbeda di hadapan Allah ketika kembali ke haribaannya. Saudara-saudaraku, itulah beberapa hikmah tentang pendidikan karakter yang terkandung di dalam surat Luqman ayat 12-24. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.